Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama dengan saya Abdul Aziz SPD dengan nomor UKG 2015 03 12 6594 dengan NIM 430 10224 berada pada PPG Galjab Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 30 November 2020, menjalankan uji kinerja untuk praktek mengajar. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dimulai kegiatan pembelajarannya. Ya, Pak Nana, kita akan mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sudah mulai bosan enggak di rumah? Bosan. Sekali, Pak. Baik, semoga nanti kita secepatnya bisa tatap muka kembali. Amin. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang kemarin? Masih ingat? Ingat-ingat lupa ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, saya minta untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta dipimpin salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin dipimpin oleh Lina, silakan. Sebelum belajar kemarin, kita berdoa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas dipimpinnya berdoa oleh Mbak Lina. Kita pada kesempatan ini kita akan masuk di pembelajaran terakhir di laju reaksi terkait dengan kemampuan keterampilan terkait kompetensi dasar 4.5, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Saya harapkan untuk materi yang kemarin terkait dengan adanya teori laju reaksi terhadap teori tumbukan serta menentukan order dan tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan, saya harapkan telah menguasainya. Maka terlebih dahulu saya akan mempersilahkan kalian yaitu membuka e-learning-nya. Saya mempersilahkan kalian membuka e-learning untuk mencoba kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Maka saya mohon dapat mengerjakan pretest dari saya. Di tes formatif yang ketiga, kalian bisa mengerjakan. Kita akan lanjutkan di pembelajaran hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu adalah memiliki indikator pencapaian kompetensi indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, yaitu 4.5.1 mengidentifikasi video percobaan sederhana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi.
Kemudian 4.5.2 mepresentasikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. 4.5.3 menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Ahmad Maulana Yusuf, Avogadro, Alvarado Gailusak, Alvina JJ Thompson. Sudah kelihatan tampilannya, nak? Halo, sudah kelihatan? Ya. Baik. Di sini nanti karena kita masih di dalam masa pandemi, saya telah siapkan praktikum virtual 1, 2, 3 di mana kita sudah rangkum susunannya dalam LKPD ya, dalam LKPD praktikum virtual faktor laju. Kita bukakan dulu. Ya. Baik. Nanti saya harapkan di LKPD ini kalian nanti dapat menggunakan forum diskusi di LMS-nya, menyelesaikan kotak-kotak yang disiapkan tadi di bagian LKPD-nya. Kalian disuruh mengamati bersama dua gambar berikut ya, di mana nanti ada latihan atau individu maupun kelompok. Di dalam kelompok ini nanti tolong untuk diselesaikan juga dari langkah-langkah virtual praktikum, 3 video praktikum yang sudah saya siapkan, dan latihan individu maupun kelompok ini dikerjakan dalam forum diskusi. Saya akan mengikuti kalian dalam kegiatan diskusi dalam kelompok, dalam kegiatan praktikumnya. Terlebih dahulu kita akan saya akan membantu membukakan link ya. Ini adalah video yang sudah saya siapkan di sana. Kalian nanti bisa menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah saya Selamat pagi siapkan pada anak-anakku semuanya. Pada terkait kesempatan dengan ini kegiatan saya ingin virtual yang pertama. membuat suatu praktikum sederhana. Bisa disimak bersama-sama. Silahkan di praktikum virtual 1 faktor laju reaksi diklik. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Bahan-bahannya mungkin sudah sederhana sekali. Kalian mungkin bisa menyiapkan botol-botol bekas. Ini nanti bisa diganti oleh gelas aqua kalian di rumah ya. Dimana di sini sudah saya siapkan balon dan berisi karbit di dalamnya ya, sama. Tetapi yang membedakan di sini satu karbitnya ya, karbitnya saya haluskan ya, dalam bentuk serbuk 5 gram, juga di sini dalam berbatuan karbit juga 5 gram. Nah, kalian perlu ketahui bagaimana nanti kalian tolong menganalisis bagaimana yang akan terjadi pada balon yang saya isi karbit di sini. Kita coba dulu pada percobaan yang pertama. Kita gunakan yang tadi satu, menggunakan ini adalah air ya, diisi air, dikasih karbit yang dihaluskan berupa serbuk. Yang satu adalah karbit yang dalam bentuk batuan, sama-sama 5 gram. Saya masukkan. Ya, coba dilihat bagaimana kondisinya. Bagaimana? Nah, dulu coba dilihat mana. Nah, coba ada perbedaan dah. Nah, yang serbuk sebelah kiri tangan saya, sebelah kanan adalah yang batuan. Nah, bagaimana kondisinya? Kalian bisa menengok. Nah, bisa menganalisis ya. Berarti di sini terdapat gas karbit yang lebih banyak yang sebelah mana? Dalam reaksi di sana, kalian bisa menganalisis kejadian reaksi pada kesempatan hari ini. Ini adalah salah satu contoh faktor laju reaksi. Tentukan dulu nanti faktor apakah di sini dikerjakan di LKPD kalian. Ya, kita akan ketemu pada pembelajaran real kita atau nyata kita membahas terkait dengan faktor-faktor laju reaksi.
Baik. Oke, sampai di sini. Ini satu Ini percobaan. praktikum Dan virtual kita yang lanjutkan pada pertama, percobaan faktor laju berikutnya. reaksi, sudah disimak ya. Kemudian kita akan menyimak untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya siapkan. Kita menyimak di bagian praktikum virtual yang kedua. Boleh diklik sekarang. Baik, pada percobaan berikutnya kita lanjutkan ya. Kita gunakan di sini adalah air, air suling. Kalian bisa gunakan yaitu ada berupa gelas aqua. Kemudian kita siapkan yang namanya hidrogen peroksida. Ya, di sini adalah hidrogen peroksida. Ya, kita tuangkan ke masing-masing gelas yang berisi air. Ya, kita kasih hidrogen peroksidanya ke semua gelas. Ya, di 3 gelas tersebut. Kemudian pada gelas yang pertama ini adalah air dan hidrogen peroksida saja. Ya, air dan hidrogen peroksida. Kemudian yang kedua ini nanti hidrogen peroksida kita kasih NaCl. Kemudian yang ketiga nanti hidrogen peroksida yang dengan air tadi kita kasih besi 3 klorida FeCl3 ya. Kita akan campurkan pada gelas kedua dan ketiga bersamaan. Bagaimana yang akan terjadi? Mulai silakan. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisinya. Ya. Bagaimana yang terjadi? Ini sebagai larutan pembanding air dengan hidrogen peroksida. Sedangkan pada gelas kedua hanya gelembungnya relatif kecil sekali. Tetapi pada gelas yang ketiga ini, wow, luar biasa ya. Ya, ini adalah merupakan salah satu contoh dari faktor laju reaksi. Faktor apakah itu? Kalian nanti tebak dan Anda kerjakan dalam LKPD yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada percobaan berikutnya. Yang untuk mengajarkan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aziz. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terkait dengan video praktikum sederhana berbasis video virtual yang diunggah dalam YouTube untuk membantu kalian dalam pembelajaran, yaitu adalah terkait dengan faktor-faktor laju reaksi, yang mana kemarin kita sudah 2 praktikum virtual telah saya sampaikan terkait dengan faktor luas permukaan yang kita gunakan dalam balon dengan adanya karbit di dalam air, serta menggunakan bahan natrium klorida dan besi 3 klorida yang dimunculkan dalam gelas kimia yang berbeda. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian menggunakan cuka makan yang bisa kalian beli di toko makan, dengan cara yang satu kita pakai dari toko asli, kita tuangkan dalam gelas, bisa kita gunakan gelas aqua atau air mineral lainnya. Kemudian yang satu cuka makan tersebut kita encerkan. Nah, kita gunakan bahan yaitu adalah staples ya. Di sini adalah kita pakai staples, di mana bisa diketahui dengan cuka makan yang tidak diencerkan terjadi gelembung-gelembung yang lebih banyak daripada yang kita encerkan. Ini adalah proses pengkaratan staples. Kedua, praktikum yang kedua kita lanjutkan, yaitu kita menggunakan air panas dan air dingin dalam menyeduh kopi. Di sini juga kita akan berbicara tentang faktor-faktor laju reaksi. Faktor apakah itu nanti? Tolong dianalisis. Ketika kita gunakan air panas dan air dingin, kita menyeduh kopi secara bersamaan. Di sini nanti kopi mana yang akan jadi terlebih dahulu.
Dari sini kalian akan melihat produk hasil akhirnya kopi mana yang menjadi kopi yang lebih dahulu. Tentukan dan kerjakan di LKPD kalian dalam learning SMA Negeri 1 Nalumsari. Tetap semangat, kita ketemu pada topik pembahasan dan pelajaran yang lain. Salam pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah ada gak? Nah, baik. Baik, demikian saya harapkan kalian dapat berdiskusi dengan kelompoknya, menyelesaikan di LKPD, dan akan saya berikan pembinaan, pembimbingan di dalam diskusi dan memotivasi kalian dalam penyelesaian masalah pada pembelajaran hari ini. Selamat berdiskusi. Saya akan mengikuti kalian dalam forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Avogadro. Teman-teman saya yang pertama Elsa Putri Anggraini, yang kedua Riftaul Aulia, yang ketiga Ayu Apriliani, yang keempat Muhammad Yusuf. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah kan, nah seperti itu. Lah nanti tinggal klik tab atas yang ada learning, diklik, muncul dah. Seperti ini, bisa dah? Ya, silakan. Ya, bisa gitu kan? Nah, sekarang pilih tab atas yang learning. Tabnya atas yang bisa dah. Nah, sekarang forum diskusinya dibuka. Nah, Ya. lihat di yang 17 diklik. Kalau saya banyak itu kalau punya saya. Ya. Silakan. Dari yang itu Langsung ke bawah. gambar Lewatin gambar saja kiri. dulu ya. dari yang gambar kiri itu luas permukaan bidang sentuh, yang gambar kanan konsentrasi reaksi. Sebentar. Saling disimak semua kelompok ya. Di LKPD-nya masing-masing disimak di LKPD. Ya, yang ada dua foto di depan itu bagaimana? Yang sebelah kiri itu apa saja? Ada balon, air, mineral, karbit. Ya, itu Ya. untuk apa itu kira-kira dalam faktor laju reaksi? Untuk praktikum apa? Luas permukaan bidang sentuh. Oh, luas permukaan bidang sentuh. Kita simpan dulu. Kelompok yang lain nanti nyimak. Berikutnya gambar yang kanan. Ada cuka makan atau asam asetat. Ada staples, Nah, ada gelas mineral bekas. ya. Itu buat apa kira-kira? Buat praktikum yang konsentrasi reaksi. Oh, untuk faktor konsentrasi reaksi ya. Ya. Tolong kelompok yang lain disimak. Nanti gantian. Berikutnya di orientasi peserta didik pada masalah setelah melihat dua foto itu kira-kira ngasih pertanyaan coba kelompoknya. Radika, selain Radika siapa? Boleh. Ada Elsa sama Aulia sama Ayu, Pak. Sama Ya, Yusuf. boleh nambahi. Silakan ditambahi. Coba Elsa silakan bantu salah. Bantu coba. Mic-nya dihidupin. Kalau yang praktikum video pertama itu bahan yang digunakan air dan karbit, Pak. Air dan Yang karbit, terus Ya. alatnya Yang alat yang digunakan itu balon sama botol bekas. Faktor lajunya apa? Faktor laju reaksinya luas permukaan bidang sentuh. Ya, kemudian berikan penjelasan dalam praktikum virtual tersebut. Setelah mengamati apa penjelasannya coba.
Penjelasannya itu jika serbuk dan batu jika gelembungnya paling besar itu menjadi asetilen. Gas asetilen, gas karbit Ya. itu ya. Ya, Nah, kemudian balonnya mana dulu? Yang besar. Yang membesar yang mana dulu? Kelompoknya apa tadi jawabannya? Yang balonnya membesar yang mana dulu? Yang serbuk atau yang batuan? yang serbuk. Yang serbuk, oke. Berikutnya video yang kedua. Gantian Pak Ya, sama Elsa. ya silakan. Itu di forum diskusinya di scroll ke bawah, disesuaikan. Elsa silakan. Halo Elsa, di mana dirimu? Oh, H2. H2. Yang kedua, H2 apa? H2O2. Nah, itu apa namanya? Kalau di tata nama apa namanya? H2O2. Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida, ya. Terus apa lagi bahannya yang lain? NaCl. Ada NaCl-nya. Terus FeCl. FeCl. FeCl3. FeCl3. Berarti itu besi berapa? 3. Besi 3 klorida. Terus apa lagi? Alat yang digunakan? Alat yang digunakan gelas mineral. Nah, gelas bekas mineral ya. Terus faktor. Katalis, Pak. Oh, itu faktornya katalis ya. Terus berikan penjelasan apa kejadian di dalam praktikum yang ketiga itu apa saja? Fenomena apa yang perlu disampaikan? Silahkan. Gelas pertama, air dan hidrogen peroksida. Itu tidak ada reaksi. Ya. Yang gelas kedua, air, hidrogen peroksida, NaCl itu gelembung relatif kecil dan cairan berwarna kekuningan. Ya. Yang gelas ketiga itu air, hidrogen peroksida dan FeCl3 itu gelembung besar-besar dan cairan berwarna kecoklatan. Ya. Nah, dari situ berarti apa yang terjadi di sana tadi? Reaksi itu menunjukkan faktor apa tadi? Katalis. Katalis. Katalisnya apa kira-kira? Katalis. Dalam kelompoknya coba yang lain, Elsa, ada Ayu. Katalis hidrogen peroksida. Oh, kalau kelompoknya hidrogen peroksida ya katalisnya atau sebagai katalisatornya ya. Kemudian yang percobaan yang ketiga, ayo segera nanti biar kelompok yang lain bergantian. Ini baru Avogadro. Ada percobaan yang ketiga itu 2 percobaan. Dah, sampaikan garis besarnya aja. Yang percobaan pertama dari percobaan yang ketiga itu apa coba? Cuka dan isi staples. Ya, itu faktor apa itu? Faktor laju apa? Praktikumnya. Konsentrasi reaksi. Terus yang percobaan yang kedua dalam percobaan yang ketiga itu apa? Kopi, air panas dan air dingin. Nah, Alat dan bahannya gelas dan sendok. nah, terus faktor lajunya apa? Suhu atau temperatur. Ya, kemudian bagaimana kejadiannya yang bisa dideskripsikan dalam percobaan itu? Air panas itu dapat mempercepat laju reaksi, Pak. Ya. Nah, karena apa tadi dalam penyeduhan kopi bagaimana? Cepat larut. Nah, cepat larut menyatu ya. Baik. Ya. Baik. Kita kasih aplaus buat kelompok Radhika Amelia. Nah, berikutnya itu tadi baru Avogadro. Ya, itu baru Avogadro. Silakan Radhika untuk presentasinya di stop Stop sharing, Pak. ya. Ya. Berikutnya kelompoknya siapa? Pak. Gimana? Presentasi. Iya, masa tahun depan. Ya, silakan berkombinasi dengan teman-temannya. Nanti disambung-sambung langsung. Disebutkan dulu satu kelompoknya siapa saja. Ya.
Perkenalkan, kami dari kelompok Nelpon yang terdiri dari saya, Karis Mayana, dan Lina Khairunisa, Aprilia Nova Isda, Alfi Kamana, dan Eko Prasetyo. Ya, dipersilahkan untuk melaksanakan presentasinya. Kemudian diberi penjelasan. Kalau berbeda boleh ditambahkan, silahkan. Dari gambar yang pertama, itu gambar kiri, itu terdiri dari balon, air mineral, dan karbit. Alatnya botol bekas itu sama balon. Itu faktor laju reaksinya luas permukaan bidang sentuh, Pak. Baik, terus. Dan yang gambar kanan itu bahan cuka makan, staples, alatnya gas mineral bekas. Faktor laju reaksinya itu konsentrasi reaksi. Baik, terus berikutnya. Fase pertama. Ya, lanjut. Pertanyaannya itu fungsi katalis dalam mempercepat laju reaksi adalah. Lanjut ya Pak, yang fase kedua mau bisa. Ya, silakan kalau mau di-share, silakan. Ya, di-share. Nah, sekarang pilih e-learning-nya. Klik e-learning ya, itu diklik. Nah, kalau kelompokmu cuma satu ya. Garis besarnya saja enggak apa-apa. Dari keseluruhan biar cepet. Silakan. Dalam video pertama, praktikum virtual itu bahan yang digunakan karbit dan air mineral. Ya. Alat yang digunakan balon sama botol bekas, dan faktor laju reaksinya itu luas permukaan bidang sentuh. Sebentar ya, sudah terus. Penjelasannya, jika serbuk karbit dan batu karbit dimasukkan ke tiga botol yang berisi air mineral, maka akan keluar gelembung. Nah, gelembung yang paling besar itu yang menjadi gas asetil. Ya, berikutnya. Yang video 2 itu bahan yang digunakan H2O2 atau hidrogen peroksida, NaCl, FeCl3 atau besi hidroklorida dan air. Ya. Alat yang digunakan itu gas bekas mineral, faktor laju reaksinya itu katalis. Oke, terus. Penjelasannya, air dengan hidrogen peroksida itu tidak ada reaksi. Air hidrogen peroksida dan NaCl itu gelembung dalam kecil, cairan berwarna kekuningan. Air hidrogen peroksida dan NaCl itu gelembungnya besar-besar dan cairan berwarna kecepatan. Baik, kemudian praktikum yang ketiga. Praktikum yang ketiga itu bahan yang digunakan cuka dan isi staples. Alat yang digunakan gas, faktor laju reaksinya itu konsentrasi reaksi. Ya. Penjelasannya, kemakan dari toko dan staples itu terjadi gelembung-gelembung lebih banyak dari yang dicairkan. Ya. Terus kemudian yang praktikum yang kedua. Praktikum kedua, bahannya itu kopi, air panas dan air dingin. Alatnya gelas. Faktor laju reaksinya itu suhu atau temperatur. Penjelasannya, yang menggunakan air panas itu lebih cepat. Jadi karena suhu yang diantarkan tinggi. Baik. Terima kasih buat kelompoknya Putri Dina dan kawan-kawan. Kasih aplaus juga karena menambahkan jawaban kelompok yang lain ya. Berikutnya saya minta satu kelompok memberikan tanggapan dari dua kelompok tadi yang telah mempresentasikan. Kelompoknya siapa? Silakan. Pak, ini berhenti Pak. Boleh. Ya, stop share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana disebutkan, Vin? Saya Alvina Ramawati dari kelompok JJ Thompson. Di sini saya akan menanggapi dari dua kelompok tadi yang sudah presentasi. Ya, silakan. Dari kelompoknya Radika tadi sudah bagus.
Hmm. Dan dari kelompoknya Putri Ibunda tadi juga sudah bagus, Pak. Baik. Ya, Pak, sama-sama. Baik, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini ternyata sudah mulai di penghujung ya. Terlebih dahulu saya akan memberikan penguatan pada kalian bahwa di dalam percobaan tadi ada 3 percobaan, sesi 3 percobaan. Yang percobaan 1 dan 2 masing-masing 1 kali percobaan, dan sesi yang ketiga adalah 2 kali percobaan. Jadi ada 4 percobaan di mana di sini kita belajar terkait dengan faktor-faktor laju reaksi. Ya, yang pertama tadi kita gunakan air, ada balon, kemudian di dalamnya balon kita kasih karbit. Di dalam, nama lain dari karbit itu apa ya? Ada yang tahu nama lain dari karbit? Apa? Asam. Karbit loh ya. Di bagian latihan tadi ada apa? Kalsium karbida. Oke, kalsium karbida ya. Nah, kalsium karbida. Kemudian kalau kita pernah enggak kalian melihat produknya itu ada enggak di sekitar kita? Kemudian ada enggak di sekitar kita? Digunakan untuk apa? Kalau anak kecil itu biasanya apa tadi? Di praktikum itu itu untuk meniup balon itu supaya bisa terbang. Itu adalah balon karbit. Selain juga, nah karena di situ menghasilkan gas karbit. Nah, gas karbit itu apa? C2H2. Apa? Ada yang tahu C2H2? Ada yang tahu? C2H2. Ini materi di bagian hidrokarbon. Coba diingat kembali. C2H2 itu apa? Masuk alkana, alkena atau alkuna? Alkuna. Namanya apa? Etuna. Itu nama secara yupaknya. Ada yang tahu trivialnya apa? Asetilen. Ini juga kadang-kadang gas asetilen itu dimanfaatkan dalam lingkungan untuk mematangkan buah. Di dalam bidang biologi, karena gas asetilen itu memberikan pematangan buah lebih awal. Jadi kadang kalau di rumah mangga kalian masih masam, biasanya dikasih karbit, kemudian pisang dan sebagainya, makanya dikasih karbit. Di situ ada gas karbit atau gas asetilen tadi atau gas etuna. Ya. Di praktikum yang pertama memang betul. Nah, perlakuan yang berbeda itu tergantung satu serbuk dan satu batuan. Nah, yang serbuk maka luas permukaannya semakin banyak sehingga menghasilkan gas asetilen lebih besar, sehingga pada hasil percobaan tadi memunculkan balonnya lebih besar. Kemudian yang kedua, di percobaan yang kedua itu tadi faktor dari luas permukaan ya, bidang sentuh. Kemudian yang kedua, perbedaannya sama-sama dikasih hidrogen peroksida, tetapi NaCl dengan FeCl3 kok berbeda, Pak? Ya. Tapi kalau kelas dulu yang kelas 11 tahun yang lalu itu hasil FeCl3-nya bisa dalam bentuk luapan sampai keluar gelas, karena mereka bereksperimen di laboratorium. Nah, sedangkan sekarang kalian mencoba praktikumnya secara virtual dalam masa pandemi ini. Jadi dulu itu sampai keluar hasil coklat-coklatnya itu keluar membasahi meja. Ya, baik, karena di situ FeCl3 atau Fe3+ dioksidasi, mengalami reduksi ya, direduksi, mengalami reduksi menghasilkan Fe2+, sehingga warnanya lebih coklat, awalnya kuning menjadi coklat. Nah, pengaruhnya siapa? H2O2, hidrogen peroksida, sebagai apa? Katalisator. Berarti di sini ada pengaruh katalis dalam laju reaksi. Ya, di mana di pertemuan yang terdahulu bahwa katalis itu tidak merupakan bukan faktor utama, tetapi dia mempercepat laju reaksi dengan cara apa? Menurunkan energi apa? Ada yang masih ingat? Menurunkan energi apa?
menurunkan energi aktivasi. Betul. Kemudian berikutnya di percobaan yang ketiga memunculkan pakai isi staples dengan cuka yang berbeda, yang satu diencerkan dan satu itu, karena itu merupakan reaksi terkait dengan pengaruh reaksi, konsentrasi reaksi. Jadi yang ada gelembungnya lebih banyak, proses pengkaratan. Jadi ketika logam terkena asam itu biasanya mudah mengalami pengkaratan, makanya dibuat dalam sederhana mungkin yang bisa dicontohkan di dalam rumah, ya, bisa dipraktekkan. Jika tidak ada cuka pun pakai air jeruk pun bisa. Nah, tapi itu perlu beberapa hari karena jeruk itu juga merupakan asam, tapi asamnya asam lemah, jadi organik, ya. Bisa, tapi mungkin melihatnya hasilnya lebih beberapa hari atau beberapa waktu lebih lama dari pakai menggunakan cuka. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, kalau kita menyeduh kopi, otomatis kalau kita melihat dalam percobaan tadi, hasil kopinya yang lebih bagus itu yang menggunakan air panas. Kenapa? Nah, kita menguatkan kembali pada teori tumbukan yang kemarin. Teori tumbukan yang kemarin, ketika pada suhu yang tinggi, partikel-partikel yang bertumbukan mengalami energi kinetik lebih cepat. Jadi ketika mendapatkan suhu yang lebih tinggi, energi kinetiknya semakin tinggi, mengakibatkan gerakannya semakin cepat. Ya, baik. Nanti saya harapkan di situ saya sudah siapkan tes formatif, ada sebagai tes post-tesnya setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Dari hasil pre-test tadi dan post-test nanti akan saya lihat, serta apabila dalam pembelajaran laju reaksi ini ada sikap pembelajaran kimia yang berbeda, bagaimana kondisinya sekarang kalian, bisa silahkan diisi di attitude to chemistry. Bagaimana sikap Anda belajar kimia. Jadi kita sudah lengkap dari siklus 1, 2, dan 3. Dulu kita mempelajari teori laju terhadap tumbukan, menentukan order dan teori tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan, serta yang terakhir adalah melakukan percobaan walaupun secara virtual terhadap faktor-faktor laju reaksi. Nah, di sini semua sudah lengkap, maka pertemuan berikutnya kita akan nyambung di bagian kesetimbangan atau laju kesetimbangan. Baik, di salah satu dari kalian saya mohon untuk menyampaikan refleksi di pagi hari ini hasil kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan tanpa mengurangi rasa hormat, salah satu boleh langsung menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan, saya akan menyampaikan refleksi pada hari ini tentang materi laju reaksi. Tadi itu ya sudah bagus pembelajarannya, lumayan paham ya? Ya Pak, paham. Ya, ya. Ya, berikutnya selain Susan boleh, selain Susan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Muzaki. Saya akan merefleksikan kegiatan hari ini. Menurut saya, penjelasan yang dijelaskan dari kelompok sudah agak memahami, dan metode yang digunakan ini baru pertama kali saya mencobanya. Sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muzaki. Baik, di akhir penghujung ini kita di materi terakhir laju ya. Jangan lupa dipersiapkan karena nanti selanjutnya setelah kesetimbangan tinggal 1 minggu kita akan melanjutkan di penilaian akhir semester 1 PAS ya. Dan terima kasih kemarin sudah dinilai PHB-nya. Baik, demikian kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa pada akhir pembelajaran. Saya minta salah satu dari kalian memimpin berdoa terlebih dahulu di akhir pembelajaran. Sari Riswandari, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu, Sari.
Untuk mengakhiri pembelajaran siang ini, doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Sari atas dibimbingnya berdoa di akhir pembelajaran. Tetap semangat, tetap jaga kondisi di masa pandemi ini. Kita perlu bersabar, kegiatannya pembelajaran ini tetap dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.